Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, masih dari perawi hadis yang sama dengan yang sebelumnya, yakni dari sahabat Abu Hurairah. Qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bis syahwat wa hujibatil jannatu bil makarih, bahwa api neraka itu diselimuti dengan syahwat dan surga itu diselimuti dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah bahwa orang yang mengamalkan amalan penduduk surga itu pada umumnya amalan yang kita tidak senang. Sementara amalan yang mengantarkan ke neraka itu adalah amalan yang umumnya nafsu itu senang. Maka Nabi bersabda, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya neraka itu diselimuti dengan syahwat. Karena memang jalan menuju neraka itu semuanya serba menyenangkan bagi nafsu tentunya. Nah, sementara kalau jalan menuju surga itu berat bagi hawa nafsu. Bangun pagi berat. Nah, gimana? Berwudu berat. Sholat tepat waktu berat. Berjamaah ke masjid berat. Baca Quran berat. Beto nek ngerasani ngerumpi winding. Ya. Dolanan HP begitu. Sekarang dolanan HP itu bukan cuma miliknya anak kecil, merata umur, mulai dari kecil sampai simbah-simbah. Nah, itu melalaikan. Memang main HP itu tidak semuanya buruk, karena HP ini sifatnya alat, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa untuk keburukan, bisa pula untuk perkara yang sia-sia, tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung keburukan. Karena memang itu alat, tergantung siapa yang menggunakan. Kalau digunakan untuk maksiat bisa enggak apa? Bisa. Untuk taat bisa. Untuk perkara yang bukan maksiat, bukan taat, yang sia-sia bisa juga. Nah, Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab ini kemudian memberikan contoh hawa nafsu cenderung kepada perkara-perkara yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu itu cenderung kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah itu rata-rata pada umumnya disukai oleh hawa nafsu. Sementara yang diperintahkan oleh Allah itu pada umumnya berat bagi hawa nafsu. Sehingga di sini disebutkan bahwasanya kalau kita itu bisa melawan syahwat tadi, maka itu adalah jalan untuk terbebas dari api neraka. Kalau kita bisa melawan rasa penat dan berat tadi, maka itu adalah jalan untuk menuju surga. Ya. Maka Nabi menyebutkan bahwa surga itu selimutnya perkara-perkara yang berat, yang tidak kita suka. Sementara kalau neraka itu selimutnya adalah perkara yang kita sukai. Seperti misalnya di sini dicontohkan zina, dicontohkan lagi minum khamr, dicontohkan lagi di sini misalnya mencuri. Contoh lain tidak menutup aurat dan seterusnya. Itu sangat disukai oleh
hawa nafsu, sangat disukai oleh hawa nafsu. Korupsi misalnya, sangat disukai oleh hawa nafsu. Rasa kerja duitnya oke. Hawa nafsu sangat suka. Tetapi kalau yang sifatnya ibadah tadi, sholat malam, suka apa enggak hawa nafsu? Enggak suka, berat rasanya. Baca Quran, entuk rong lembar no, jangankan rong lembar, sak halaman tuh ngantuknya sudah ora ketulungan. Tapi beda nek maca tanggane. Maca HP itu tampak tidak terasa. Baik. Ini sejalan dengan firman Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berperang padahal itu adalah sesuatu yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian tidak suka itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, tetapi itu buruk bagi kalian. Ini adalah firman Allah ketika pada saat itu mewajibkan orang-orang yang beriman untuk jihad fi sabilillah. Maka pada umumnya bagi jiwa, kalau diperintahkan untuk berangkat perang, diperintahkan untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, itu abot apa enteng? Berat. Tetapi Allah sebutkan itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi yang kita suka itu malah tidak baik. Karena prinsipnya adalah ukurannya bukan masalah suka atau tidak suka. Ibadah itu ukurannya bukan suka atau tidak suka, tetapi ibadah itu adalah ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita merasa berat. Baik ringan ataupun berat, hendaknya kita kerjakan perintah dari Allah. Infiru khifafaw wa thiqala, berangkatlah ringan maupun berat.